cari pilihan yang paling aman. Apa itu? Ya, qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri, jaga keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المكرمون والمحترمون، para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadratal muhtaramin, singkatnya jamaah kaum muslimin muslimat, Majelis Ta'lim Jami' Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, pertama tiang ngiring untuk mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masingi canin tiang pelungguh senamian nikmat kesehatan, nikmat usia yang dalam setiap harinya merupakan nikmat yang paling banyak kita rasakan. Maka jagalah dua nikmat tersebut, karena nikmat usia atau nikmat kesempatan beserta nikmat kesehatan inilah yang sering sekali membuat manusia tertipu, yang sering sekali membuat manusia terperdaya. Sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faraq. Maka oleh karenanya hadratal muhtaramin rahimakumullah, berusahalah untuk manfaatkan dua nikmat ini ke segala sesuatu perbuatan yang berpotensi untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan segeralah bertaubat atas apa dari kesalahan kekeliruan yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dua nikmat ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita termasuk di antara orang-orang yang pernah memanfaatkan nikmat usia dan nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Pernah kita manfaatkan, pernah kita pergunakan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Berbahagialah jikalau kita termasuk di antara orang yang pernah memanfaatkan nikmat usia dan nikmat kesehatan ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dari semua yang kita lakukan nanti yang akan menentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bekal hadratal muhtaramin rahimakumullah, perbanyaklah bekal ketakwaan, perbanyaklah amalan kebaikan, karena sesungguhnya tidak akan ada yang mampu menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Tidak akan ada yang mampu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kecuali dari amal kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita akan perbekalan yang paling bagus, yang paling mulia yang kita bisa bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, dialah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini
di majlis ilmu yang mulia ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyampaikan segala macam bentuk kebutuhan kita terkait dengan amaliyah kita, muamalah kita, bagaimana cara kita hidup di dunia ini agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik itu muamalah dalam hubungan kita sama manusia, baik yang terkait dengan bagaimana sosial kita dalam setiap harinya, bagaimana berniaga mencari rezekinya kita dalam setiap harinya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu ilmu yang diterbitkan oleh para ulama sebagaimana yang kita kenal dengan ilmu syariat. Selain ilmu syariat, selain mengajarkan kita tentang konsep, resep, bagaimana cara kita bermuamalah yang baik dan benar di kehidupan dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, diutus juga ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita agar bagaimana cara kita mengetahui Tuhan kita, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita, bagaimana kita mengagungkan, memuliakan, memberikan segala macam bentuk hak Tuhan kita, agar kita mengetahui siapa diri kita. Kita adalah seorang hamba dan apa tugas kita sebagai seorang hamba. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini juga untuk mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ya, inilah yang disebut dengan ilmu akidah. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dan seterusnya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang ilmu syariah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang ilmu akidah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan suatu ilmu yang dimana dengan ilmu itu kita akan menjadi manusia terhormat. Dengan ilmu itu kita akan menjadi manusia yang dimuliakan, dan dengan ilmu itu kita bisa menjadi manusia yang pandai memuliakan dan pandai menghormati. Ilmu ini mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita bergaul, berinteraksi, bersosial terhadap sesama makhluk. Ilmu ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ilmu ini mengajarkan bagaimana cara kita bersikap sebagai seorang umat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu ini yang kita kenal dengan istilah ilmu adab. Ya, jadi minimal 3 ilmu ini harus dituntut oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan mengaku dirinya Islam. Ilmu yang berkaitan tentang akidah yang kita kenal dengan ilmu tauhid, ya. Dalam hal ini mungkin dalam istilah hadisnya kita kenal dengan istilah iman. Yang kedua, ya, ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bermuamalah yang benar. Ini yang kita kenal dengan ilmu syariat, ya. Yang ketiga, ilmu bagaimana cara kita mengetahui etika kita, bersosialisasi, mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya dan sesama pada makhluk. Ini yang dikenal dengan ilmu akhlak, adab, atau yang lebih, ya, kalau yang lebih istilah yang lebih menjurus kepada yang lebih spesifik yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Nah, ilmu yang 3 ini hadratal muhtaramin rahimakumullah hendaklah untuk kita pelajari, dan insyaallah dengan menguasai dan memahami ilmu yang 3 ini, insyaallah kita akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang sempurna, baik kita di hadapan Rabb kita, baik kita di hadapan sesama makhluk. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan 3 ilmu ini.
Maka berterima kasihlah kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang beruntung, yang diciptakan terlahir sebagai umat manusia yang paling mulia, terlahir sebagai umat penutup para nabi, terlahir sebagai umat kekasih Allah, yang diberikan begitu banyak keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat nabi dan rasul terdahulu. Maka sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah untuk kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia, yang tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pada malam hari ini Tiang ingin menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis yang bercerita tentang fasaduz zaman. Fasaduz zaman niki artinya zaman yang rusak. Zaman yang rusak, ya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman, ya, yang dimana zaman itu disebut dengan zaman yang rusak. Ya. Kenapa dikatakan zaman yang rusak? Apa ciri-ciri daripada zaman yang rusak itu? Apa penyebab terjadinya zaman yang rusak itu? Dan pada akhirnya nanti di akhir penyampaian Tiang ingin mengajak kepada kita semua untuk menilai apakah keadaan kita sekarang di zaman sekarang ini apakah sudah termasuk ke dalam fasaduz zaman atau zaman yang rusak sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita jauh masih dari kriteria fasaduz zaman tersebut. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang sifat fasaduz zaman atau ciri-ciri daripada fasaduz zaman itu. Dikatakan idza raa'aitumun nasa, ya, jikalau engkau melihat kebanyakan dari manusia, marijat uhuduhum. Marijat uhuduhum ini artinya apa? Telah banyak melanggar janji. Telah banyak melanggar janji, melanggar sumpah, gampang mengobrol janji namun sulit untuk mentaati. Ini satu ciri-ciri fasaduz zaman yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksud marijat uhuduhum ini adalah zahabal wafa. Ya. Sulit menunaikan daripada janji-janji yang diberikan. Nah, ini hadratul muhtaram, coba kita lihat keadaan kita sekarang, ya. Apakah zaman kita sekarang ini banyak kita menemukan manusia yang gampang mengobrol janji, banyak memberikan janji namun sulit untuk menepati daripada janji itu? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, ya. Wa khafat amanatuhum wa kanu hakada, ya. Wa khafat amanatuhum. Yang pertama tadi, banyak orang obrol janji sulit menepati. Yang kedua,
sifat atau di antara ciri-ciri fasaduz zaman yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khafat amanatuhum. Ya, banyak orang yang tidak memegang amanah. Banyak orang yang tidak memegang amanah. Diberikan kepercayaan tetapi dia tidak melakukan sebagaimana tugas daripada amanat yang diterimanya. Ya. Ini di antara ciri fasaduz zaman yang kedua. Diberikan titipan, ya, dikasih uang, sampaikan uang ini kepada orang 100.000. Yang nyampe kepada orang sudah mulai berkurang, ada yang 90.000. 10.000-nya kemana? Tidak tahu, mungkin hilang di jalan. Sudah lalai terhadap amanat. Dititipkan harta, dia tidak amanah terhadap hartanya. Dititipkan amanah berupa jabatan, dia tidak amanah terhadap jabatannya. Ini juga termasuk di antara fasaduz zaman, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Baik jabatan yang mungkin dalam ruang lingkup yang kecil, ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, ya, ketika suaminya ingin pergi mencari rezeki, dititipkan amanah kepada istrinya, duhai istriku tercinta, abang ingin pergi mencari rezeki, rawatlah anak-anak kita, jaga rumah kita, ya. Seorang istri ketika tidak memegang amanah dengan tanggung jawab yang diberikan oleh suaminya, maka bisa jadi ini juga termasuk di antara ciri-ciri fasaduz zaman. Seorang laki-laki yang diamanahkan sebagai kepala rumah tangga untuk mencari rezeki yang halal, tetapi dia ketika keluar dari rumah bukan justru mencari dari jalan yang halal, tetapi mencari dari jalan yang tidak benar. Ini termasuk di antara tidak amanahnya seseorang terhadap janji, ingkar terhadap amanah. Diberikan jabatan, ya, yang dimana tugasnya untuk mengayomi masyarakat, untuk mengayomi rakyatnya, tetapi banyak juga kita temukan orang yang dititipkan amanah tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas amanah yang diembannya. Ya, ini juga termasuk di antara ciri-ciri fasaduz zaman. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khafat amanatuhum, banyak di antara orang nanti engkau akan temukan itu ingkar terhadap janji, terhadap amanah, tidak pandai menjaga amanah. Rasulullah seraya memberikan isyarat dengan membuat jarinya seperti ini. Wa syabbaka baina asabi'ihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan menyelang-nyelangi jarinya seperti ini. Ini maknanya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ini memberikan isyarat kepada kita, kepada para sahabat pada waktu itu ketika dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini gambaran bentuk model manusia nanti yang berada pada fasaduz zaman itu, pada zaman yang rusak. Apa makna daripada jari-jari Rasulullah yang seperti ini? Ini di antara maknanya ialah manusia yang selalu berselisih faham di sini. Dia nuwah ngeneno. Dia nuwah sopo. Kemelene nara sopo. Selalu berseberangan, selalu berselisihan. Arak si mele A, arak si mele B, gara-gara mempertahankan keinginan akhirnya ricuh, bentrok, besual. Ya. Kelahi. Nah, ini makna daripada Rasulullah menyelang-nyelangi jari-jarinya. Ini gambaran hadratal muhtaramin rahimakumullah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ya. Kapan terjadi masa itu? Nanti kita akan bahas, ya. Kapan terjadi? Apa penyebabnya? Nanti kita akan bahas. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak di antara manusia nanti yang tidak pandai menjaga amanah, sambil beliau menyelangi jarinya seperti ini, menggambarkan begitu semerawutnya keadaan manusia pada waktu itu. Selalu berseberangan, selalu bertikai, bahkan banyak yang berpecah belah karena berseberangan pendapat seperti ini, ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat seperti ini, para sahabat pada waktu itu, ya,
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai ya Rasulullah, ya, ma asna'u inda dzalika?" Kalau umpamanya aku hidup sampai saat yang seperti itu, ketika zaman yang seperti itu terjadi pada kami, duhai ya Rasul, apa yang kami harus perbuat? Ya, apa yang harus kami perbuat? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ilzam baitak, tepule balene. Ya, ketika engkau mendapati keadaan umat sudah seperti itu kacaunya, seperti itu semerautnya, maka pesan Rasulullah, tinggallah di rumahmu. Artinya Nabi jarangin bergaul, dendek penuh lalok ngumpul kanca manusia, hindari kerumunan. Tapi bukan karena penyebabnya COVID ya. Yang dimaksudkan di sini itu jarang-jarang bergaul karena khawatir engkau akan terpengaruh oleh manusia-manusia yang seperti ini modelnya. Ya. Ilzam baitak, maka tinggallah di rumahmu. Wa amsik 'alaika lisanak, jaga lidahmu. Artinya Nabi hati-hati dalam berbicara. Kenapa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Karena pada fasaduz zaman ini dengan dena bau pelih ngeraos, nak kena doang na sampeang jadi salah, apalagi si wah mula-mula salah. Na bagus doang na sampeang si dengan kadang-kadang buaya jadi cengeh, apalagi na tetu-tetu cengeh na sampeang si dengan. Ya ampun, paran-aran zaman sede, zaman fitnah. Maka ketika kalian berada dalam keadaan seperti itu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika lisanak, jaga lidahmu ini. Jangan sekali-kali engkau berbicara ketika engkau tidak perlu untuk berbicara. Maka ketika engkau khawatir yang keluar dari lisanmu itu, ya, akan membuat orang tersinggung, akan membuat orang salah paham, maka pilihannya cuma dua, diam atau berkata yang baik. Kalau kalian tidak mampu berkata yang baik, pilih solusi yang kedua, diam. Jangan banyak bicara. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena le zaman si mangken iki dengan penuh manusia daman ngeraos. Sindek nian ngerausan. Akhirnya hasil dari pembicaraannya itu timbul masalah. Yang seharusnya, ya, yang disampaikan itu kebenaran, karena banyaknya orang yang sudah tidak amanah terhadap amanahnya, sehingga rawas ini pinak-pinaknya jadi beli masalah. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ketika kalian berada pada zaman yang fasad itu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaga lidah, ya. Wa khudh ma ta'rif, ambil, kerjakan yang engkau ketahui. Wada' ma tunkir, apa yang engkau tidak senangi, tinggalkan. Ya. Ini dia. Apa yang engkau senangi, apa yang engkau inginkan, kerjakan. Apa yang engkau ketahui, kerjakan. Yang engkau tidak inginkan, tinggalkan. Jangan banyak omong. Ya. Mbesi kena anda cocok, gawe. Mbesi kena anda cocok, dendek gawe. Sembari menjaga lisan. Di zaman si mangkin api terjadi. Si demenang te gawe te. Logu sindet te demenang umbar te. Si nyocok le te gawe te, si nyocok le diri te. Jadi rawasan te. Ini dia bahayanya di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka kerjakan apa yang ingin Anda kerjakan. Dendek gawe apa sih ada melede gawe. Lagu tetap jaga lisan. Itu jangan ni orang kunta, lo sekali jangan ni. Nah, ketika kita mengait-ngaitkan seseorang dengan pekerjaan yang kita tidak suka, ini yang bahaya, yang menimbulkan masalah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka solusinya apa? Gawe mbesi jadi penawat te, kence jaga todok te.
Tidak perlu kita ngoceh sana sini sehingga menimbulkan orang tidak suka terhadap kita, tidak menyenangkan dari orang yang mendengar perkataan kita. Ya. Kalau kita tidak pandai menjaga lidah kita, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kurang ciri-ciri dengan beriman kita. Lamun dia tabawun jaga todok taniki, hadratal muhtaramin rahimakumullah, dia teman sempurna jadi dengan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, al-muslim saran dengan Islam ini saya man salimal muslimun, orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya min lisanihi wa yadihi, dari bahaya lisannya dan bahaya tangannya. Kalau kita hanya mampu beribadah secara wow, luar biasa, Sabtu paling awal, ayat yang kita gunakan panjang-panjang, pakaian kita, penampilan kita dahsyatnya seperti orang soleh, alim, allamah. Tetapi ketika kita dalam keadaan seperti itu belum mampu menyelamatkan saudara kita dari bahaya lisan kita dan tangan kita, Anda belum sempurna menjadi orang Islam. Ibadah mantap, ngerausang dengan top chair, dia teman sempurna. Ya, ini dia. Maka kalau mau menjadi muslim yang sempurna itu, berusahalah untuk memberikan rasa aman kepada orang yang kita ajak bicara. Berusahalah memberikan orang rasa aman dari segala macam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Ya, sampai di sini faham? Paham insyaallah nggih? Nah, ini ciri-ciri muslim yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lisan bahaya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, terlebih ketika kita berada pada zaman yang rusak. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang ciri-ciri fasaduz zaman, zaman yang rusak. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Beliau mengatakan, wa fi haditsin akhar anna dzalika zamana, fasaduz zaman itu di antara ciri-cirinya ialah apa? Katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Akan engkau menyaksikan banyak manusia-manusia yang pandai khutbah, yang pandai bicara, yang pandai beretorika, yang pandai mampu meyakinkan dengan keindahan bahasa yang keluar dari lisannya. Tetapi di samping manusia banyak yang pandai khutbah, banyak yang pandai ceramah, banyak orang yang pandai memoles suara, ya. Qalilun ulama'uhu, lagu sekedi dengan alim lektono. Raosnya doang piak, tetapi raosnya disertain si ilmu. Ini maksudnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Banyak orang pandai berbicara tetapi sedikit berilmu. Kita mungkin diri apakah kita termasuk lekan golongan ini? Dia tebu toko letono capcus. Tanpa dasar kita ngeraos, pindah tempat-tempat si lain ngeraos. Cekat kita ngeraos. Ya. Di zaman si mungkin sang wah temu itu le ciri-ciri ini. Ya. Banyak sekarang orang pandai berbicara. Ya. Banyak orang pandai beretorika di zaman si mungkin niki. Tetapi di samping begitu banyaknya orang yang pandai berkhutbah, orang yang pandai berceramah, banyak orang pandai beretorika, tetapi sedikit di antara orang yang berilmu. Ini dia. Sehingga apa yang difatwakan kepada umat itu tidak berdasarkan dengan ilmu. Ini bahayanya di sini hadrat. Nah, ketika banyak peristiwa seperti ini
terjadi di tengah-tengah kita, maka itu termasuk di antara ciri-ciri fasaduz zaman. Ya. Namun insyaallah guru-guru enta dengan tua enta, tuan-tuan guru enta, insyaallah ilmu beliau itu insyaallah bersanad. Ya. Ilmu beliau itu luar biasa. Ya. Maka apa yang baik yang disampaikan dari guru-guru kita ambil. Lagu lamun ara lekan sopo dengan cekat ngerawas doang, lagu rawas ini tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ini si bahaya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, apalagi menjual-jual hadis dan sebagainya. Wah, perlu udah dengar hadis palsu. Nih, arah hadis Lombok, hadis palsu nih. Ongkatna arah dengan hadis, ya ayyuhan nas, la ta'kulun nanas. Lianna nanas panas. Hadis palsu ini, pinaan dengan Lombok. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la taqulun nanas, dendek nakan nanas. Lianna nanas, karena nanas ini ya kumbena panas. No. Cekap dengan mina-mina dari zaman si mangkin. Ya. Ini ya. Ya. Ada yang kadang-kadang mempelintir ayat dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kadang-kadang pinata jadi pajoran dan sebagainya. Haidah hadratan muhtaramin rahimakumullah. Di antara ciri-ciri fasaduz zaman, ya. Selanjutnya, ciri-ciri fasaduz zaman digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Penuh dengan ngendeng-ngendeng, lagu sekedi dengan si tahu besade. Penuh dengan jadi ngendeng, lagu sekedi dengan si tahu besade. Harta melimpah, begalang si kepeng, bekasur si kepeng, lagu sekat besade. Banyak orang kaya tetapi sedikit yang bisa berbagi. Kalau yang minta-minta semakin bertambah. Jangankan orang-orang yang betul-betul tidak mampu, dengan si mampu pun masih ngendeng-ngendah. Ya. Ketika ada banyak orang yang meminta, di samping itu hanya sedikit orang yang bisa berbagi, ini di antara ciri-ciri fasadu zaman. Ya. Melentes sade doang, logo lamun besadin dia wah tahu. Cakap nengendeng doang, lagu lamun teendengin sili. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya. Yang terakhir apa? Al-hawa fihi qaidul ilmi. Hawa nafsu pada waktu itu menunggangi ilmu. Artinya napi ilmu yang dimiliki oleh manusia, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan kepentingan-kepentingan. Artinya apa? Hadratan muhtaramin rahimakumullah, pada saat itu ilmu itu bisa dibeli-beli. Ya. Yang seharusnya dia mengatakan haram bisa menjadi halal. Yang seharusnya sesuatu yang halal akan menjadi haram, tergantung pesanan. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini dia. Ketika ilmu sudah ditunggangi dengan hawa nafsu, ini bahaya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan itu termasuk di antara ciri-ciri fasaduz zaman. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, lalu yang terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang beberapa ciri-ciri fasaduz zaman atau zaman yang rusak itu, bertanya seorang sahabat, "Wa mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu akan terjadi duhai ya Rasul? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza umitatis salatu." Jikalau engkau akan menemukan banyak di antara manusia yang mengentengkan salat, banyak di antara manusia yang menggampangkan salat, ya. Salat tidak salat padana doang. Gampang dia melalaikan salat, gampang dia meninggalkan salat tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya.
Ketika banyak praktik manusia seperti ini yang mengentengkan sholat, jangankan sholat berjamaah, sholat mesa-mesa dan apa yang gawe ya. Alasannya apa? Capek bekerja. Alasannya apa? Ketiduran. Alasannya apa? Semalam begadang nonton bola. Gampang dia tinggalkan sholat. Nah, ini diantara penyebab akan terjadinya fasaduz zaman. Maka jangan mau menjadi salah satu manusia yang menjadi penyebab kerusakan zaman itu. Yang kedua apa hadratal muhtaramin rahimakumullah, wa qubilatir rasya. Ya, banyak orang yang menerima suap, praktik sogok menyogok, suap menyuap sudah menjadi hal yang biasa. Ikut tes ini, ikut tes itu, sudah tinggi nilainya, sudah layak dia menjadi orang yang mendapatkan jabatan seperti itu, tetapi harus bayar inilah, bayar itulah, ya, stempel inilah, stempel itulah, tanda tangan inilah, tanda tangan itulah. Nah, praktik-praktik sogok menyogok yang jikalau sudah lumrah atau biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka inilah yang menjadi salah satu penyebab akan hadirnya fasaduz zaman. Yang terakhir ya, yang menjadi penyebab akan terjadinya fasaduz zaman itu sebagaimana yang disampaikan baginda Rasul yang mulia, apa katanya? Wa yuba'uddin, dan dia akan menjual agamanya bi'aradin yasirin minad dunya, dengan harga yang sangat murah dari kehidupan dunia ini. Ya, artinya apa? Pada saat itu agama diperjualbelikan. Ya, pada saat itu agama diperjualbelikan. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sekarang tibalah kita kepada pertanyaan, ya, apakah kita ini sudah termasuk pada ciri-ciri zaman tersebut? Nah, kalau pelungguh sepakat mengatakan belum termasuk, maka yang akan sampaikan ya pesan, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, dan Imam Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri mengatakan wallahi alladzi la ilaha illahu, ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, laqad hallatil uzlah fi hadzal zaman, maka pada waktu ini sudah saatnya kita boleh untuk kita beruzlah, mengasingkan diri. Zaman Imam Ats-Tsauri, ya. Nah, hadir setelah zaman Imam Ats-Tsauri itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, ya, yang kalau tidak salah zaman 504, kalau nggak salah beliau itu ya, Imam Al-Ghazali 504 Hijrah kalau nggak salah. Mungkin tahun pira mungkin 1400, wah. Ya, 1400-an mungkin. Tahun temangkin tahun ta'ara. Imam Al-Ghazali yang kalau yang tidak khilaf zaman 500-an Hijriah, beliau mengatakan apa? Ya. Wala in halat fi zamanihi. Kalau Imam Ats-Tsauri saja pada masanya beliau mengatakan sudah saatnya untuk kita beruzlah, sudah halal untuknya kita untuk mengasingkan diri, ya, fa fi zamanina haza, maka pada zaman kita sekarang ini, pada zaman Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan apa? Wajabat, wajib, wajabat. Artinya apa? Imam-imam yang sebutkan ini sudah menganggap bahwa zaman beliau itu sudah masuk ke dalam kategori fasadu zaman. Kalau sekelas Imam Al-Ghazali saja mengatakan zamannya beliau sudah ada ciri-ciri fasadu zaman yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal pada zaman itu sedang jaya-jayanya Islam. Lalu bagaimana dengan zaman kita yang sekarang? Ya. Bagaimana dengan zaman kita yang sekarang? Yang dimana agama ini sudah gampang, digampang-gampangkan. Zaman orang yang masih alim-alim saja sudah mengatakan seperti itu. Kita ini sungguh telah berada pada fasadu zaman. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka kita bisa pastikan bahwa keberadaan kita di saat sekarang ini sungguh
kita telah berada pada zaman yang rusak. Maka hati-hatilah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka cari pilihan yang paling aman. Apa itu? Ya, qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri, jaga keluarga. Kalau khawatir dengan berkumpul, bergaul dengan manusia ramai akan menjadikan kita ikut hanyut ya di dalam kemaksiatan, di dalam lalai mengingat Allah, maka pilihannya untuk saat ini adalah mari kita jaga, fokus menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena keluarga kita adalah merupakan tanggung jawab yang kelak akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Allah tidak akan menanya kita bagaimana dengan tetangga kita. Allah tidak akan nanya bagaimana kabar suami istri tetangga kita. Ya, Allah tidak akan bertanya bagaimana keadaan teman-teman kita. Yang Allah tanya nanti pada hari kiamat kita dan keluarga kita. Ya, maka kalau ingin bebas, selamatkan diri, ya, karena sungguh kita sekarang berada pada fasadu zaman. Susah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka caranya ialah perbanyaklah duduk bersama orang-orang saleh, perbanyaklah menghadiri majelis ilmu. Karena sungguh pada majelis ilmu dan sungguh ketika kita duduk bersama orang-orang soleh pada tempat-tempat itu, insya Allah akan mampu menghidupkan hati, akan mampu menenteramkan jiwa untuk lebih banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertebal keyakinan kita, memperkuat keimanan kita, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dituntun dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki hadratal muhtaramin rahimakumullah ya, karena waktu Isya sudah masuk, tiapkan sampai di sini. Selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak MC. Wallahu taala a'la wa alam.